Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azim dengan NPM 2407051014 dari program studi D3 Manajemen Informatika. Di sini saya akan memberikan tutorial dan menginstal VirtualBox dan Linux Ubuntu. Pencet dulu Alt 1, Alt 1. Di sini saya izin meminjam ini laptop teman. Nah, pertama kita ke Edge dulu ya. Setelah di Edge, nih kita ke Edge ini Edge. Ketika sudah di Edge, kita ke yang VirtualBox, yang Oracle. Nih yang VirtualBox ORG. Nah, lalu kita ke bagian download. Nah, setelah itu kita pilih yang Windows Host gitu, karena kita menggunakan Windows. Kalau yang macOS bisa dipilih. Lalu karena saya sudah mendownload di laptop ini, kita langsung install saja. Nih VirtualBox. Karena sudah ya. Kita ke next ini shape, next lagi, yes, install. Maaf sebelumnya saya harus menunduk ini karena laptopnya sedang dibawa bagian. Nah, setelah kita finish, lalu kita bisa langsung salah. Tadi saya sudah mendownload, jadi kita langsung aja cari di sini ya, VirtualBox. Nah, nih. Nah, lalu kita ke new. Nah, kita pilih nama misalkan Fauzan. Kita di folder ini kan karena laptop kawan saya kita pakai folder Raga. Lalu kita milih tipenya. Tipe kita pakai Linux. Sudah langsung finish. Nah, lalu kita ke setting. Nah, di setting kita udah kita di sistem kita setting dulu. Base memorinya kita pakai RAM-nya 4 GB saja. Prosesornya di ini cukup sini 4. Lalu prosesor sudah. Lalu kita ke storage, kita ke empty. Nah, kita cari salah. Kita ke empty. Kan tadi ke storage, terus kita ke empty. Terus kita pilih disknya. Jos. Ini. Nah, ini Ubuntunya. Ubuntu tadi saya sudah diinstal di drive yang Kakak berikan, download, terus kita open. Terus kita oke. Lalu kita start. Oke. Kita langsung try. Enter. Kita clear dulu. Nah. Ya. Kita sedang nunggu ya. Nunggu ya. Tadi cepetin aja berarti.
Nah, ini sudah bisa, sudah mulai bisa. Kita masih nunggu lagi. Sudah bisa, kita pilih bahasa Inggris. Oh, ini yang kurang ke atas. Nah, kita next. English next. Kita next saja bagian sini. English lagi yang US. Next lagi. Nah, ini US lagi next. Ini kita kalau mau update, tapi sekarang kita tidak perlu update ya, langsung skip aja. Terus install Ubuntu-nya. Terus kita next. Terus kita pilih yang atas, Interact Installation, next. Dipakai default saja, next lagi. Nah, ini kita pakai yang atas nih, yang install third party software, graphic and wifi hardware, next lagi. Nah, terus ini yang pilih yang atas saja, lalu kita next. Nah, sekarang kita buat akun, your name ya, your name misalkan saya pakai nama Fauzan. Fauzan, habis itu kita passwordnya itu kita bisa lihat aja. Nah, oke, next. Oke, ini kita pilih yang location Jakarta Indonesia sama Asia atau Jakarta. Ini udah otomatis, kalian bisa setting jika tidak beda. Nah, install. Oke, di sini akan lama jadi mungkin saya cepatkan videonya di bagian sini. Baik, di sini kita lanjut karena tadi sudah lama installnya, kita ke restart now. Enter. Kita enter saja. Nah, ini kita sudah tahu password. Ini masukin password saya tadi. Nah, ini sudah terinstall dan sudah bisa dioperasikan. Welcome. Kita next aja sih di bagian sini, nggak ada yang ini. Next. Kita next, ini finish. Nah, udah bisa. Nah, jika kita mau mencoba untuk mengoperasikan, kita bisa CTRL Alt buat shortcutnya. Ctrl Alt T. Nah, ini sudah ada kan. Nah, tuh kan administration tuh kalau ingin mau jadi mode root itu kita tinggal sudo
sudo su. Enter. Nah, password saya tadi. Nah, sudah bisa. Nah, di sini kita bisa mencoba untuk kayak misalkan kita ingin melihat ya, ls melihat yang ada di sini tuh ada desktop, dokumen, download, musik, picture. Nah, coba kita untuk ke desktop, desktop. Nah, sekarang kita ada di desktopnya. Nah, di sini kita bisa kayak kita ini mau nyoba buat ini, buat folder ya. Kita bisa Megadir, terus nama foldernya misalkan Ujang punya saya. Nah, kan keluar nih di sini filenya. Nah, misalkan kita di kita mau buat file, kita masuk ke foldernya dulu coba, Ujang. Nah, sekarang di Ujang kita misalkan mau buat file tuh kita bisa pakai touch terus namanya Ujang, misalnya kita mau ngoding C++, CPP gitu. Nah, gitu kan udah ada filenya. Nah, misalkan file ini kita mau copy yang tadi di dalam folder Ujang, kita mau copy ke desktopnya. Kita bisa ke gini, kita bisa ke cp min r terus cp min r, kita namanya ujang dot cpp c, langsung ke yang sebelumnya, ke desktop. Nah, kan dia ke copy gitu. Nah, misalkan kita mau terus kita misalkan mau ngapus filenya. Nah, kita bisa gini aja, guys. R ujang dot cpp. Nah, sekarang kita ls. Boleh kita lihat. Nah, kan nggak ada kan? Nah, sekarang coba kita buat kita ke ini kan kita di folder ujangnya. Coba kita ke folder ininya. Ke folder kita ke desktop nih. Kita mau hapus nih file ujang sama folder ujang. Kita tinggal sama aja kayak tadi pakai rm min r ujang.cpp. Nah, kehapus. Terus kita mau hapus foldernya. rm min r u d wd min d, lupa saya, min d karena foldernya d ujang. D kecil ternyata guys, sorry ya guys. rm min d kecil ujang. Nah, habis. Kurang spasi ternyata guys, sorry. rm min d ujang. Nah, kan terhapus. Nah, sekarang kita mau bersihin terminalnya nih. Kita cukup clear saja, sudah bersih. Nah, segitu saja tutorial dari saya. Terima kasih, maaf sebelumnya jika ada yang kurang atau kesalahan. Saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Saya Fauzan Azim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.